Shalom jemaat Tuhan, sesaat lagi kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita buka hati kita untuk menerima berkat dan lawatan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength for each new day. He will make a way, he will make a way, with love and strength. Jemaat Haleluya. Tuhan, GPD Bethlehem Walikukun. Puji Tuhan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Haleluya. Kita rindu untuk bertemu kembali dalam ibadah pada gereja kita masing-masing. Puji Tuhan. Sudah 2 bulan kita mengikuti ibadah secara live streaming. Saya yakin dan percaya kita semua rindu untuk berkumpul, untuk bersekutu bersama-sama saudara seiman kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada pagi hari ini. Itu semua hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu bagi kami. Biarlah setiap kesempatan yang Kau beri bagi kami mau pakai untuk kami memuliakan, meninggikan nama-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu bagi kami luar biasa. Tidak pernah berhentinya kasih berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Pagi hari ini melalui kesempatan yang Kau beri Bapa, kami umat-umat-Mu mau beribadah. Kami umat-umat-Mu mau menyembah Engkau. Kami umat-umat-Mu mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, bahkan yang ada di tempat ini, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus siap untuk melawat setiap kami. Kami mau merasakan jamahan daripada kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Kita yakin dan percaya bahwa Roh-Nya ada di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku.
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kami buka hati untuk Engkau Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan. Kami berserah hanya padamu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Dia berdaulat atas hidup umat-Nya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Raja atas hidup kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga menjadi umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sepenuhnya berdaulat atas hidup kami. Kami berserah padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus mengalir memenuhi kami, menjamah melawan setiap kami. Haleluya. Kami boleh rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Kau melihat setiap hati yang rindu, aliran sungai-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau. Kami rindu lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus buat kesempatan yang Kau beri bagi kami pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah sungguh dan sangat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah hari-hari ini kita mau tetap bersemangat
bersemangat di dalam Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir Amin. apa yang ada di depan kita. Asalkan kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak perlu ragu. Karena kita yakin dan percaya bahwa jaminan hidup kita hanya ada di dalam Amin. Yesus Kristus Allah Haleluya. kita. Puji Kita adalah umat-umat pilihan Allah yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan. Haleluya. Kita mau memuji Dia, senangkan hatinya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat
kuasa iblis sudah ditaklukkan Amin. oleh kuasa Haleluya. darah anak domba. Puji nama Haleluya. Tuhan. Puji Kita Tuhan. sudah memuji Tuhan. Kita yakin dan percaya. Kita semua boleh dipuaskan. Kita semua boleh merasakan hadirat Tuhan dalam setiap pribadi kita. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita agar firman Tuhan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Benar ya Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk percaya sampai kami melihat Kau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu senantiasa nyata bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Kau beri. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah sepenuhnya Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam setiap pribadi kami.
Berbicaralah ya Roh Kudus, berbicaralah ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan perlengkapi pewahyuan hikmat yang daripada Allah memenuhi kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini. Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan di minggu terakhir di bulan Mei. Ya, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah hampir setengah menjalani tahun ini ya. Dulu ketika kita memasuki tahun 2020 kita tidak pernah terpikirkan apa yang akan terjadi hari ini. Dan kalau hari ini kita boleh mengalami semua yang kita sudah lalui beberapa minggu ke belakang, kita percaya itu semua rencana Tuhan. Ya. Kita percaya itu semua berkat Tuhan. Saya percaya itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan tidak berhenti sampai di pandemi ini. Tetapi rancangan Tuhan terus bekerja sampai kepada kesempurnaannya. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan pasti terjadi di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan jika oleh pertolongan Tuhan sampai saat ini bangsa Indonesia diberi kekuatan oleh Tuhan. Sekalipun kalau kita boleh melihat perkembangannya bahwa pasien COVID juga terus meningkat, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kesembuhan juga meningkat ya. Dan bangsa Indonesia saat ini sudah lebih siap ya dalam menangani pandemi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong dan memberi kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kita sehingga mereka bisa menetapkan langkah-langkah ya dalam penanganan COVID ini. Kita percaya itu semua karena pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan saya percaya umat Tuhan saat ini sudah sangat rindu untuk beribadah bersama-sama kembali di rumah ibadah. Ya, kita doakan terus agar supaya tidak lama lagi umat Tuhan bisa beribadah bersama-sama di rumah ibadah atau di gereja. Puji nama Tuhan. Hal yang kedua yang spesial, selain dari berkat Tuhan yang memang selalu spesial setiap hari, hari ini adalah hari Pentakosta. Ya. Seluruh umat Tuhan pasti sudah tahu apa itu hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ketika dia meninggalkan bumi dan kembali ke sorga, ke tempat asalnya. Ketika dia telah menyelesaikan semua tugas di muka bumi, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Kemudian dia kembali ke surga. Dan dikatakan di sana, aku kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila tempat itu telah selesai, maka aku akan datang kembali dan membawa saya dan saudara umat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Itulah pengharapan kita dan jaminan kita orang percaya di dalam Yesus. Bahwa kita yang percaya di dalam namanya akan dibawa ke tempat di mana dia berada. Dan ketika dia naik ke surga, dia berjanji, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Kenapa Tuhan memberikan penolong? Karena Dia tahu kita perlu penolong. Selama kita hidup di muka bumi, Tuhan tahu bahwa kita perlu penolong. Tanpa penolong kita tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Tanpa penolong kita tidak akan mampu setia sampai garis finish. Oleh sebab itu Dia menjanjikan seorang penolong yang lain, Dialah Roh Kudus. Jadi saat ini, saat gereja Tuhan hidup, saat gereja Tuhan mempersiapkan diri di akhir zaman ini, Roh Kuduslah yang menolong anak-anak Tuhan, yang menolong umat Tuhan, yang memimpin, membimbing, menghibur, menguatkan kita, agar supaya kita orang percaya bisa setia sampai akhirnya. Dan itulah peristiwa hari Pentakosta, di mana ketika 120 murid Tuhan ada di loteng Yerusalem, sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Tuhan berkata, Bapa akan memberikan kepada barang siapa yang meminta Roh Kudus. Pagi hari ini firman Tuhan mengambil tema alive, atau kalau dalam bahasa Indonesia, penuh. Kita akan baca ayat pertama kita, ayat yang sangat populer sekali di peringatan hari Pentakosta ini, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Ada begitu banyak penjabaran, ada begitu banyak pembukaan rahasia firman Tuhan mengenai pencurahan Roh Kudus ini. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua, khususnya sidang jemaat GPD Bethlehem Wali Kukun dan seluruh yang juga mengikuti jalannya ibadah pagi hari ini. Firman Tuhan secara khusus datang kepada kita. Ada pesan personal yang memang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Tidak kebetulan saat ini kita beribadah, tidak kebetulan saat ini kita mendapatkan firman Tuhan ini. Tetapi kita percaya ada pesan spesial dan personal yang Tuhan berikan bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Saya bacakan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya akan menggarisbawahi atau membold, menebalkan, menekankan kata dalam kalimat awal. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Inilah esensi yang terjadi di loteng Yerusalem, di mana murid-murid Tuhan sedang menantikan Roh Kudus pada saat itu. Ada satu peristiwa yang tidak lazim, ada satu peristiwa yang belum pernah terjadi pada saat itu. Apakah itu? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saya akan skip dulu, lanjutkan ke selanjutnya. Kata penuh atau dalam bahasa Inggris di sini digunakan kata alive. Artinya, saya akan sebutkan beberapa arti agar kita memahami apa artinya penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar diisi, bukan hanya sekedar ditampiasi atau diciprati, tetapi penuh. Kata penuh memiliki arti menyeluruh, absolut, atau mutlak. Arti lain, lengkap, perfect, murni, sempurna. Nah,
Kita akan lihat kemana arah arti penuh dengan Roh Kudus ini. Ya. Arti yang lain dikatakan penuh energi. Orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti penuh energi, dinamis, aktif, dan lincah. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia adalah orang yang aktif, orang yang dinamis, orang yang penuh energi. Kalau dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, maka kamu akan menerima kuasa. Sebagai orang yang punya kuasa, sebagai orang yang punya otoritas, sebagai orang yang penuh energi. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, pasti orang tersebut no boring. No gabut. Karena orangnya selalu aktif, penuh energi, penuh power. Arti kata penuh yang lain, melimpah ruah keluar, berbuah lebat. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, pasti Roh Kudus itu akan keluar dari dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar dinikmati pribadi, bukan hanya sekedar berdampak bagi pribadinya, tetapi selalu karakter Roh Kudus itu ketika dia memenuhi hidup seseorang, dia akan mengalir keluar. Ada satu kekuatan yang mengalir keluar yang tidak ada seorang pun bisa menghalanginya. Hidup yang berbuah, hidup yang berdampak, hidup yang menjadi terang, hidup yang menjadi garam. Sudah mulai kita mengerti ya. Jadi karakter Roh Kudus dia selalu ingin memenuhi. Bukan hanya sekedar pengalaman pertama. Memang sebagai tanda pertama orang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus itu pasti akan memenuhi hidup seseorang, membuat hidupnya lengkap, murni, hidupnya absolut, mutlak, penuh, sempurna. Nah, kita mau melihat dulu fase atau langkah-langkah untuk sampai kepada kata penuh itu. Fasenya yang pertama adalah, tanpa fase ini seorang mustahil mengalami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Fase yang pertama yaitu, 1, mematikan keinginan daging serta keinginannya. Ini mutlak. Ini fase mutlak, fase dasar. Untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan hanya sekedar dipenuhkan dalam satu sisi, tetapi dipenuhkan secara menyeluruh, menyangkut pikiran, hati, dan tindakan kita. Fase pertama yaitu harus mematikan keinginan daging dan keinginannya. Kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Di sini kita nanti akan mengetahui karakter dari Roh Kudus itu. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Harus menyalibkan daging
dengan segala hawa, nafsu, dan keinginannya. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, jika dia benar-benar penuh, maka Roh Kudus itu akan membuat sebuah perubahan ekstrim di dalam hidupnya. Roh Kudus itu akan membawa perubahan secara totalitas di dalam hidupnya. Karena ini menyangkut otoritas. Roh Kudus dia bersifat otoritas. Di sisi lain, daging dan segala keinginannya dalam diri kita ini, dia pun punya otoritas. Kedua-duanya punya otoritas. Punya daerah teritori, kekuasaan teritori. Dan kedua hal ini selalu akan bertentangan. Antara keinginan daging dan keinginan roh pasti akan bertentangan. Tidak mungkin mereka hidup berdampingan dalam satu pribadi. Tidak mungkin. Pasti akan bertentangan. Jika kita hidup oleh roh, maka kita harus mematikan keinginan daging. Tetapi jika kita mengikuti keinginan daging, pasti roh itu akan mati dari kehidupan kita. Itu sudah pasti. Ibarat terang dengan gelap tidak bisa bertemu dalam satu tempat dan ruangan. Ketika terang itu datang, maka terang itu akan mengusir kegelapan. Tetapi ketika kegelapan itu datang, berarti terang itu tidak ada. Jadi mutlak bagi kita, jika kita ingin dipenuhkan loh ya. Jika kita ingin benar-benar mengalami alive tadi itu. Bukan hanya sekedar mengalami pengalaman pertama. Bukan hanya sekedar merasakan jimik-jimiknya. Tidak. Tetapi mengalami yang dinamakan maka penuhlah saya. Maka penuhlah saudara dengan Roh Kudus. Inilah yang terjadi di loteng Yerusalem. Nah, Tuhan ingin ini bukan hanya sekedar sejarah yang pernah terjadi dialami oleh murid-muridnya. Tapi Tuhan juga ingin bagi kita setiap orang yang percaya saat ini di akhir zaman ini kita mengalami yang dinamakan penuh. Absolut, menyeluruh, sempurna Roh Kudus itu di dalam hidupku dan hidupmu. Fase yang kedua, setelah kita harus syaratnya mematikan keinginan daging. Jadi mustahil orang dipenuhkan dengan Roh Kudus tapi masih hidup dalam keinginan daging. Tidak bisa. Tidak bisa dikamuflase. Harus mati dalam daging supaya kamu dipimpin oleh roh. Fase yang kedua, yaitu kepada siapa engkau menyerahkan hidupmu dipimpin. Ini penting, karena manusia itu memiliki yang dinamakan free will, keinginan bebas. Tuhan memberikan free will kepada kita untuk memilih, menetapkan kepada siapa aku menyerahkan hidupku dipimpin. Aku yang akan memutuskan, kita sendiri yang akan memutuskan, menjadi sebuah komitmen di dalam hidup kita. Kepada siapa hidupku kuserahkan untuk dipimpin. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25, jika kita hidup oleh roh,
Jika kita dipenuhkan oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh itu. Tidak mungkin kita hidup oleh Roh, tapi hidup kita serahkan untuk dipimpin oleh keinginan daging. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita hidup oleh Roh, tetapi hidupku aku serahkan dipimpin oleh keinginanku. Tidak bisa. Ini menunjuk kepada siapa engkau serahkan pucuk pimpinan untuk memimpin hidup. Jika kita hidup oleh Roh, maka mau nggak mau saya harus menyerahkan hidupku untuk dipimpin oleh Roh itu. Berarti harus ada penundukan diri kepada Roh Kudus. Ya. Kita tidak bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus ketika ego kita yang memimpin hidup kita. Ketika analisa kita yang bermain di dalam hidup kita. Ketika logika kita, asumsi kita, pemikiran kita yang kita ikuti dalam hidup kita tidak bisa. Ketika kita mau dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka hidup kita harus kita serahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi dua fase ini syaratnya mutlak harus kita alami dan kerjakan. Tanpa kedua hal ini, maka Roh Kudus itu hanya sebagai pin, hanya sebagai tanda saja dalam hidupmu. Hanya sebagai pengenal saja mungkin dalam hidupmu, tapi dia tidak berkuasa atas hidup. Jadi harus dua fase ini kita kerjakan. Kita lanjut di dalam Kisah Para Rasul. Pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, ini kalau orang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi, Roh Kudus itu memiliki kuasa. Ada power, ada kekuatan yang bukan datang dari kemampuan jasmani manusia, bukan. Roh Kudus itu memiliki kekuatan yang murni datang dari Allah, yang akan diberikan bagi setiap orang yang penuh. Kenapa saat ini ada begitu banyak orang percaya berkata bahwa dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, tapi tidak memiliki kuasa? Ketika tidak memiliki kuasa, maka dia mulai mendatangkan kuasa-kuasa luar masuk ke dalam hidupnya. Kekuatan-kekuatan luar dia pakai di dalam hidupnya. Kekuatan-kekuatan luar dia pakai dalam bisnisnya. Kekuatan-kekuatan luar dia pakai dalam pelayanannya. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus itu sejatinya tidak ada di dalam hidupnya. Padahal ketika seorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka ada kuasa yang Tuhan berikan. Amin. Dalam hidupmu, ketika engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, engkau punya kuasa. Tuhan kasih otoritas dalam hidup. Tuhan kasih iman, dan iman itu bisa kau perkatakan. Dan oleh iman itu apa yang engkau katakan bisa terjadi. Ketika engkau sakit, engkau berdoa dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kesembuhan terjadi.
Ketika engkau dalam masalah, engkau serahkan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan beri jalan keluar. Ada kuasa di dalam hidup kita. Sehingga anak-anak Tuhan yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia bukan menjadi orang yang kalah. Bukan menjadi seorang pecundang. Tetapi sebaliknya, menjadi umat-umat pemenang. Amin. Anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam hidupnya. Menang mengatasi masalah, menang mengatasi problem, menang mengatasi kesulitan hidup, menang mengatasi tantangan tentang masa depan. Bukan karena kuat dan gagah kita, enggak. Tapi karena ada Roh Kudus yang memberikan kuasa penuh di dalam hidup saya dan saudara. Nah, kita akan belajar atau kita akan melihat. Itu tadi implementasi yang pertama ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dia memiliki kuasa. Ya. Implementasi dalam hidup kita, setiap orang yang dipenuhkan. Saya garis bawahi dengan kata dipenuhkan ya. Harus dipenuhkan. Maka dia akan memiliki kuasa, menerima kuasa. Itu yang tadi di awal saya katakan artinya penuh itu. Penuh energi, menjadi orang yang dinamis. Orang yang aktif, rohaninya aktif. Orang yang melimpah ruah keluar. Hidupnya melimpah ruah keluar. Bukan tapi justru hidupnya menjadi buah. Itu karya Roh Kudus. Itulah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup seseorang. Memampukan pribadi seseorang untuk berbuah. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk berbuah dalam hidup kita. Kalaupun kita berbuah dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, tinggal hitung waktu mundur. Lihat saja. Tidak lama. Paling bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setahun paling jago. Setelah itu lemah. Habis tenaga. Atau bahkan meninggalkan tugasnya. Tetapi bagi orang yang menerima kuasa ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada satu energi yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu keluar dari dalam hidupnya, memampukan seseorang untuk berbuah, memampukan seseorang untuk berbuat, memampukan seseorang untuk melayani Tuhan dan sesama. Kuasa Roh Kudus itu yang memampukan kita bertahan dalam pelayanan. Kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita bertahan dalam iman kita. Kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita setia dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, sekolahmu, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Oleh kekuatan Roh Kudus, engkau mampu setia mengerjakan itu semua. Tanpa Roh Kudus, setahun 2 tahun kita sudah bosan. Orang bilang panas-panas, semangatnya panas-panas. Begitu hilang panasnya tinggal. Tetapi ketika Roh Kudus yang membangkitkan energi, kekuatan, power dari Roh Kudus itu yang bekerja dalam hidup seseorang. Dalam segala musim, Tuhan memampukan kita setia melakukannya. Amin. Jadi orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus pasti hidupnya berbuah. Itu implementasi yang pertama. Implementasi yang kedua. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus itu akan memimpin orang tersebut
menuju kepada kesatuan tubuh Kristus. Itu pasti. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus dalam hidup seseorang itu akan memimpinnya kepada kesatuan tubuh Kristus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Saya akan bacakan beberapa ayat, jadi bisa buka di SC Worship. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ayat yang ke-47. Ini peristiwa yang terjadi beberapa hari kemudian setelah murid-murid itu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, kalau Kisah Para Rasul pasal 2 tadi yang kita sudah baca, mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kemudian di ayat 14 perikopnya berbicara tentang khotbah Petrus, di mana dia berkhotbah memberitakan Injil dengan kuasa, berani bersaksi memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Tuhan membawa pertobatan yang besar dalam khotbahnya Petrus pada saat itu. Dan di ayat yang ke-41 masih di pasal yang sama, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41, judul perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Jadi inilah peristiwa yang terjadi sesaat ketika murid-murid dipenuhkan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu membawa sebuah tatanan dalam kehidupan orang percaya. Membawa sebuah tatanan yang bukan ditetapkan oleh organisasi atau denominasi gereja apapun, bukan. Tetapi karya Roh Kudus inilah yang membawa sebuah tatanan hidup berjemaat bagi orang-orang percaya saat itu. Saya akan bacakan. Ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, kita lihat orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada satu kerinduan dalam hidupnya, ada satu energi yang keluar dalam hidupnya untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi Roh Kudus itu selalu membawa sebuah energi dalam hidup seseorang untuk orang tersebut selalu rindu ada di dalam persekutuan. Tidak sendiri-sendiri, tidak terpencar-pencar. Tetapi ada dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, ini karya-karya Roh Kudus. Ini bukan rekayasa manusia, bukan. Tetapi Roh Kudus, energi, kekuatan dari Roh Kudus itu, dialah yang membawa orang-orang percaya untuk tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Luar biasa. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi tatanan konsep ini bukan datang dari denominasi atau aturan gereja, bukan. Tetapi Roh Kudus, ketika seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu membawa sebuah energi, kekuatan, kemampuan bagi seseorang untuk selalu rindu ada dalam persekutuan. Rindu berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kalaupun untuk saat ini, untuk beberapa waktu yang kita sudah lalui, jemaat beribadah di rumah mereka masing-masing karena situasi dan kondisi.
diisi. Tetapi ketika itu semua Tuhan sudah tolong, maka saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, ketika engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus itu akan mendorong engkau untuk engkau selalu ada dalam persatuan, untuk engkau selalu rindu berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini konsep tatanan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya tema atau perikop di atas dikatakan cara hidup jemaat yang pertama kali. Ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan itu tatanan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu terus ada sampai saat ini. Itulah mengapa setiap orang harus hidup dalam jemaat lokal. Engkau tidak bisa hidup sendiri. Engkau harus ada dalam kesatuan. Engkau harus masuk dalam suatu struktur tubuh Kristus. Itu karya Roh Kudus. Dan saya percaya sampai saat ini, di akhir zaman ini, Roh Kudus tetap konsisten dengan karyanya, tidak berubah. Sekalipun ada begitu banyak orang yang berusaha merubah. Tapi saya pastikan itu bukan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus karyanya membawa seseorang selalu hidup dalam kesatuan. Selalu rindu untuk tiap-tiap hari berkumpul dalam bait Allah. Memecah roti bersama di rumah masing-masing. Ini konsep yang mengawali kehidupan gereja. Ada ibadah raya yang semua jemaat harus berkumpul. Ada ibadah sektor, ada ibadah komsel, kersel, ibadah rumah tangga. Di mana jemaat bisa beribadah di rumah masing-masing, berkumpul tiap-tiap hari. Di rumah saling bergantian satu dengan yang lain. Ada saatnya mereka harus kembali ada dalam kesatuan. Di dalam rumah Allah, dalam bait Allah. Itu adalah konsep dari Roh Kudus. Jadi pastikan engkau ada dalam konsep Roh Kudus. Amin. Saya bersyukur jemaat Tuhan jemaat GPDI Bethlehem Walikukun. Mereka sudah rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka sudah sangat rindu. Kapan kita bisa beribadah lagi di gereja? Saya katakan, nanti kami akan kabari. Ya, tepat pada waktunya Tuhan. Sesuai dalam rencananya Tuhan. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebagai yang terakhir. Hal yang ketiga, ketika seseorang hidup dengan Roh Kudus, implementasi yang terjadi di dalam hidupnya, Roh Kudus memimpin seseorang kepada kesempurnaan gereja, kesempurnaan tubuh Kristus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Jika roh kebenaran itu ada di dalam hidup saya. Jika Roh Kudus itu penuh di dalam hidup saya. Ia akan memimpin saya ke dalam seluruh kebenaran. Kalau dalam terjemahan Amplified Bible. Seluruh kebenaran ini. Di situ dikatakan kebenaran yang penuh, kebenaran yang sempurna, kebenaran yang absolut. Mungkin kita berkata, mungkinkah kita sempurna? Kita mungkin sering berdalih, manusia tidak ada yang sempurna Pak Pendeta. Ketika engkau bekerja, melangkah dengan kekuatanmu, maka engkau tidak akan pernah sempurna.
Tetapi ketika engkau menyerahkan hidupmu dalam pimpinan Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Roh yang ada di dalam hidupmu, energi Roh Kudus di dalam hidupmu, power, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu akan memimpin kamu kepada kebenaran yang sempurna. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kedewasaan yang penuh. Kesempurnaan itu adalah didahului atau dilewati dengan fase yang dinamakan kedewasaan. Kehidupan orang percaya umat Tuhan harus semakin hari semakin dewasa rohani. Kenapa harus semakin dewasa? Karena kita itu bertumbuh. Karena iman yang di dalam kita itu hidup, aktif, dinamis. Bukan pasif, bukan stagnan. Gitu terus. Tidak. Tetapi roh yang ada di dalam hidupmu akan membawa kamu kepada kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ini kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Jadi sasaran kita, fokus kita adalah hidup rohani yang semakin dewasa, semakin bertambah sempurna seperti Kristus, seperti Yesus. Jangan mau fokus kita dialihkan kepada yang lain. Jangan mau fokus hidup kita, fokus iman, fokus percayamu mulai dialihkan kepada yang lain. Jangan mau. Tetap fokus kita kepada Yesus. Roh yang ada dalam hidupku, roh yang ada dalam hidupmu akan menuntun saya dan saudara menuju kepada segala kebenaran. Apakah itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yang adalah pribadi Tuhan sendiri. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kembali kepada kebenaran firman. Jangan berdasarkan asumsi orang. Jangan berdasarkan intelektual seseorang. Jangan berdasarkan kemampuan filsafat seseorang. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebagai sebuah kebenaran yang absolut, yang sempurna bagi kita orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini. Di hari raya Pentakosta, alamilah kepenuhan Roh Kudus. Bukan sekedar mengejar tandanya, tetapi biarlah kepenuhan Roh Kudus itu merubah hidup saya dan saudara. Membawa sebuah perubahan yang absolut, perubahan yang total dari dalam hidup kita. Memberikan sebuah energi bagi kita untuk kita mampu mengalir keluar. Ada sesuatu yang keluar, ada satu buah yang keluar dari dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu akan memberi kekuatan bagi kita untuk kita melangkah terus dalam mengiring Tuhan setia sampai akhir. Mengalami proses kedewasaan rohani, mencapai sebuah kedewasaan yang menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami.
saat ini melalui firman yang sudah kami dengar. Ampuni kami Tuhan. Jika masih terjadi dual kepemimpinan dalam kehidupan kami. Satu sisi kami ingin hidup dalam roh, tapi satu sisi keinginan daging masih sering memimpin dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Sehingga terkadang kami sadar bahwa Roh Kudus itu tidak ada kuasa di dalam hidup kami. Sehingga pada akhirnya kami mulai mencari kuasa-kuasa yang lain. Cara-cara yang lain. Tapi melalui firman Tuhan pagi hari ini kami mau menyerahkan hidup kami dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga ini menjadi komitmen kami jemaat Tuhan. Komitmen kami umat Tuhan. Komitmen kami para pelayan Tuhan. Untuk kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan roh. Dan biarlah Roh Kudus berkuasa penuh, otoritas penuh di dalam hidup kami. Engkau yang pimpin hidup kami Tuhan. Mulai saat ini. Pimpinlah hidup kami secara menyeluruh. Dan biarlah Roh Kudus penuh di dalam hidup umat Tuhan pada saat pagi hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan. Maka penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kami berdoa, tiada henti berdoa bagi bangsa Indonesia yang terus sampai saat ini berjuang untuk melawan virus COVID-19 Tuhan. Kami percaya bagi umat-umat Tuhan yang Tuhan sudah berikan otoritas penuh oleh kuasa yang Roh Kudus berikan bagi kami. Kami berdoa dengan iman dan percaya bangsa Indonesia menang atas virus ini. Bangsa Indonesia mampu mengatasi virus ini. Dan oleh kuat kuasa tangan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan sanggup memulihkan bangsa Indonesia. Tuhan sanggup menyembuhkan bangsa Indonesia. Tuhan sanggup menyembuhkan rakyat Indonesia. Memulihkan ekonomi, memulihkan kesehatan, memulihkan seluruh aktivitas. Tuhan sertai dan berkati. Jika untuk saat-saat beberapa hari ke depan, bangsa kami akan menerapkan tatanan baru, new normal. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami Tuhan. Kami sadar tanpa Tuhan kami tak mampu. Tanpa Yesus kami tak mampu. Oleh sebab itu, sertai bangsa Indonesia. Sertai rakyat Indonesia Tuhan. Sertai para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Agar supaya tangan kuat kuasa Allah yang Maha Kuasa menolong dan memberkati bangsa Indonesia. Sehingga Engkau memampukan kami mengatasi situasi masalah saat ini. Oleh pertolongan Tuhan, kami dibebaskan. Oleh pertolongan Tuhan, kami disembuhkan. Oleh pertolongan Tuhan, kami dipulihkan. Semua kami mengalami pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPD Bethlehem Walikukun yang mengikuti ibadah ini secara streaming di radio LKFM pun di live FB Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Allah Maha Hadir di mereka dalam ibadah. Dan jika di kesempatan ke depan Tuhan izinkan kami beribadah bersama kembali, kami mengucap syukur karena itulah yang kami rindukan. Kami ingin bersatu kembali dalam rumah ibadah, bersekutu memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati umat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkatimu dimanapun engkau berada. Berkat kebaikan Tuhan penuh dalam hidupku, dalam hidupmu. Mari kita angkat tangan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih oleh Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai hidup saya dan saudara
mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.